Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Di video kali ini saya akan bahas Galbay Julo aman atau tidak. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru Galbay di aplikasi Julo atau yang sudah Galbay di aplikasi Julo dan bertanya apakah Galbay di aplikasi Julo itu aman dan apakah disamperin DC atau tidak. Nah, di video ini saya akan bahas sesuai dengan pengalaman saya ya. Waktu awal tahun saya juga pernah Galbay di aplikasi pinjaman online Julo ini. Nah, perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman Galbay di pinjol legal seperti pinjaman online Julo ini ya, sebenarnya sih gak usah takut teman-teman ya. Karena yang Galbay dipinjol itu tidak akan dipenjara. Jadi Galbay pinjol itu tidak ada pidananya, tetapi ada sanksinya. Nah, tetapi bukan dipidana, tetapi sanksinya hanyalah perdata. Nah, saya jelaskan. Nah, misalkan kalian Galbay lebih dari 3 bulan, maka otomatis kalian itu akan langsung dilaporkan oleh pihak pinjol tersebut atau pihak Julo yang akan dilaporkan langsung ke otoritas jasa keuangan bahwa kalian itu ya tidak bayar atau gagal bayar atau kredit macet ya. Nah, nanti kalian akan dilaporkan ke pihak otoritas jasa keuangan atau OJK ya. Nanti data kalian itu akan di blacklist ya jika kalian sudah Galbay lebih dari 3 bulan. Nah, kalau sudah di blacklist maka kalian tidak bisa mengajukan pinjaman di lembaga keuangan ataupun pinjol lain. Nah, jadi sanksinya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya nggak usah takut teman-teman. Jadi kalau gagal bayar pinjol legal seperti Julo itu tidak akan dipidana. Jadi sanksinya hanyalah perdata saja. Ya, jadi kebanyakan orang yang berpikiran ya karena takut, katanya banyak sekali ya yang informasi-informasi yang gagal bayar pinjol itu akan masuk penjara. Itu tidak ada teman-teman ya, tidak ada undangnya, tetapi hukumnya itu ya hanyalah perdata saja. Nah, terus bagaimana sih kalau misalkan kita gagal bayar Julo disamperin DC atau tidak? Nah, itu tergantung teman-teman ya, tergantung beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu nominal pinjaman. Nah, nominal pinjaman. Nah, misalkan kalian pinjamannya mungkin lebih dari 5 juta, itu bisa saja ya DC pinjol Julo itu akan datang ke rumah kalian ya. Untuk sekarang ini tidak bisa ditebak teman-teman ya. Biasanya itu kan kalau aturan OJK itu ya, kalau misalkan nasabah Galbay lebih dari 3 bulan baru boleh disamperin DC. Nah, tetapi untuk sekarang ini ya baru Galbay 2 minggu saja bisa saja datang ke rumah kalian teman-teman ya. Misalkan kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman Julo ini. Nah, tetapi kalian nggak usah takut, walaupun DC Julo datang ke rumah kalian, itu mereka niatnya hanyalah menagih hutang saja. Nah, jadi kalian nggak usah takut ya. Kebanyakan nasabah Galbay itu yang paling ditakuti adalah DC pinjolnya ya, bukan teroran lewat telepon ataupun lewat WA ya, ataupun lewat email. Nah, tetapi yang paling ditakuti ya, saya juga pernah ngerasain, yang paling takuti itu adalah DC pinjolnya. Nah, sebenarnya sih kalian nggak usah takut sama yang namanya DC. Mereka itu hanyalah bertugas saja menagih utang kepada kalian yang gagal bayar. Jadi nggak usah takut. Misalkan kalian tidak mampu bayar di saat mereka datang, nah kalian tinggal jelaskan saja keadaan kalian. Mereka pun tidak akan memaksa kalian harus bayar. Nah, tetapi mereka punya trik teman-teman. Seolah-olah mereka memaksa dan mereka akan mengeluarkan kata-kata jitunya teman-teman ya, kata-kata jitunya ya supaya kita itu sebagai nasabah yang Galbay itu takut dan kita rela melakukan segala sesuatu ya agar hutang kita bisa lunas. Nah, mereka taktiknya seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu gak usah takut ya. Kalau misalkan kalian tidak bayar juga pas mereka datang, itu sebenarnya tidak apa-apa teman-teman ya. Karena kalau kita tidak bayar juga kan kita masih kena bunga keterlambatan ya, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya sih nggak usah perlu takut kalau misalkan kalian mau didatangi DC Julo atau DC pinjol lain ya, misalkan kalian Galbay di pinjol lain juga. Nah, sebenarnya sih nggak usah takut teman-teman ya. Mereka pun ya memang berbagai cara supaya si nasabah yang Galbay itu takut ya.
ya ada kebanyakan tidak akan pulang, akan dibikin malu seperti itu ya. Justru nanti si mental nasabah yang galbay itu merasa ngedown dan takut jadi mau melakukan segala sesuatu, yang penting hutangnya lunas dan ya tidak malu misalkan diancam akan lapor ke RT lah seperti itu ya, biasanya seperti itu ya, akan kita dibikin malu. Nah itu adalah gertakan saja teman-teman ya, itu adalah gertakan saja. Jadi nggak usah takut teman-teman ya. Misalkan kalian pas si DC Julo itu datang ke rumah kalian ya, nggak usah panik teman-teman, slow saja ya. Misalkan kalian belum ada uangnya ya, kalian slow saja, nggak usah terlalu dipikirkan ya. Tetapi yang kebanyakan karena takut jadi rela melakukan segala sesuatu demi melunasi hutang tersebut, padahal dia itu keuangannya sedang tidak baik-baik gitu kan, tidak baik-baik ya. Maka mereka itu rela melakukan segala sesuatu, bahkan pinjam lagi ke aplikasi pinjaman online lain ya. Kalau belum 3 bulan kan masih bisa ya mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online ya, untuk menutupi hutang sebelumnya. Nah itu adalah cara yang tidak dianjurkan teman-teman. Kalau misalkan kalian melakukan seperti itu, maka kalian itu tidak akan terlepas dari yang namanya hutang pinjol. Jadi intinya kuatkan mental saja teman-teman ya. Kalau misalkan kita gagal bayar di pinjol legal seperti Julo ini teman-teman, jadi nggak usah perlu takut teman-teman. Kalau misalkan kalian takut ya, nanti yang ada kalian itu akan sengsara terus-terusan teman-teman ya. Ya karena takut kita rela mengajukan pinjaman lagi, atau kita pinjam ke tetangga, bahkan kita rela ya, misalkan nasabah ya kalau yang takut bahkan rela mengeluarkan tabungan ya buat masa depan anaknya, misalkan ya buat masa depan anaknya, buat biaya sekolah. Karena takut, mereka rela memberikan uang tersebut demi ya melunasi hutang yang ada di aplikasi pinjaman online Julo ya. Sebenarnya sih nggak usah perlu segitunya teman-teman ya. Kalau misalkan kita gagal bayar ya sudah, kita biarkan saja dulu teman-teman, jadi nggak usah takut. Jadi karena gagal bayar pinjol itu hanyalah sanksinya perdata saja. Nah misalkan yang untuk faktor yang pertama itu dari nominal teman-teman ya. Kalau misalkan nominal teman-teman ya galbanya hanyalah 1 juta mungkin ya, atau di bawah 1 juta, itu bisa saja si DC tersebut itu tidak akan datang ke rumah kalian, terkecuali di daerah kalian itu banyak yang galbay ya, mungkin lebih dari 5 nasabah gitu yang galbay kalian tersebut, mungkin bisa saja ya datang ke rumah kalian, karena DC tersebut itu tidak hanya merujuk ke 1 orang saja. Nah tetapi ada nasabah lain atau ada target lain yang mereka targetkan untuk ditagih ya, jadi seperti itu. Nah jadi kalian berdoa saja yang mungkin belum siap ya menghadapi DC Julo ya. Nah kalian berdoa saja mudah-mudahan di daerah tersebut ya, di daerah kalian itu tidak banyak yang galbay sehingga kalian itu tidak disamperin DC ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ini teman-teman ya, tidak pasti kalau misalkan kalian galbaynya dengan nominal kecil teman-teman ya, kecuali banyak yang galbay di daerah kalian, baru bisa saja datang ke rumah kalian. Jadi seperti itu. Jadi nanti juga akan diinformasikan ya oleh DC Pinjol ya, bahwa mereka itu akan menagih ke rumah kalian ya. Biasanya seperti itu, saya juga pengalaman lewat email, di telepon pun seperti itu. Nah tapi saya itu biasanya sih waktu itu pengalaman saya respon silakan saja, dan saya itu kalau bapak datang ke rumah saya belum bisa bayar, saya udah kasih tahu. Jadi misalkan mereka datang memaksa, ya sudah, kan saya sudah jelaskan itu sudah resiko mereka kalau misalkan kita belum bisa bayar ya. Jadi intinya nggak usah takut teman-teman, nggak usah panik ya, nggak usah panik ya. Misalkan si pinjol tersebut melakukan kekerasan ya, fisik atau intimidasi ya, atau melakukan ancaman kepada teman-teman ya, kalian bisa laporkan saja ke pihak yang berwajib ataupun ke pihak otoritas jasa keuangan ya. Jadi nggak usah panik teman-teman ya, jadi nggak usah panik, intinya slow saja ya, slow saja daripada kalian ya terjerat pinjol selamanya. Lebih baik kalian galbaikan saja dulu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya yang sedang galbay pinjol Julo ya. Semoga hutang kalian cepat lunas dan rezeki kalian dilancarkan, amin. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.